Polda Provinsi Riau positif corona. Tim Justisi jaring puluhan pengendara tak gunakan masker di Jalan SM Amin Panam. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan beragam informasi seputar Riau ke hadapan Anda bersama saya Meli Rosa dalam Seputar Riau. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini membuat jumlah aparatur sipil negara yang terpapar virus corona total menjadi 143 orang. Aparatur sipil negara kembali tertular COVID-19, di mana satu di antaranya pimpinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 143 orang aparatur sipil negara atau ASN yang terpapar virus corona, di mana 104 orang masih dirawat, 38 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, Ilwan Ridwan menyebut, peningkatan COVID-19 saat ini sangat memprihatinkan, di mana selain menyerang masyarakat juga pegawai pemerintah. Dari data Pemprov Riau, lebih dari 20 organisasi perangkat daerah atau OPD yang terpapar, seperti di RSUD Arifin Ahmad ada sekitar 31 orang, Bapedalitbang sekitar 11 orang, Dinas Kesehatan 11 orang, hingga Inspektorat ada 4 orang yang masih dirawat. Ada 143 orang dan 104 orang itu dalam perawatan, 38 orang yang sudah sembuh dan 1 orang yang meninggal untuk saat ini. Ada 20 lebih OPD ya, tapi yang paling banyak itu di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad sebanyak 31 orang, yaitu Bapedalitbang 11 orang, di Dinas Kesehatan 11 orang, dan di Inspektorat 19 orang, tapi sudah banyak yang sehat, tinggal 4 orang. Kepala Bapeda positif, tapi dia lagi rawat mandiri. Hingga saat ini, kasus penularan virus corona di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Riau mencapai 5.000 lebih. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Dilaksanakannya PSBM di Kecamatan Tampan membuat tim justisi melaksanakan razia masker berkelanjutan. Dalam razia di Jalan SM Amin, puluhan pengendara terjaring dan ditegur tim justisi. Menekan peningkatan COVID-19 di wilayah Pekanbaru, Satgas gencar melakukan razia. Satgas gencar melakukan razia masker untuk meningkatkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Tim justisi yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait melaksanakan razia di Jalan SM Amin, tepatnya di depan Gedung Pekerjaan Umum Pekanbaru. Puluhan pengendara terjaring dalam razia karena tidak memakai masker. Pelanggar ini mendapat teguran dan peringatan saja dan selanjutnya mereka didata. Jika melanggar lagi akan diberi sanksi tegas. Petugas membagikan masker kepada mereka yang terjaring. Saat razia ini, petugas juga menangkap salah seorang pengedar yang sengaja menyimpan narkoba di kantong celananya. Ya, jadi kita ini melakukan operasi justisi dalam rangka penegakan hukum, membiasakan masyarakat untuk menggunakan masker. Ini kan terkait peraturan gubernur. Jadi ini masa sedang PSBB mandiri ya, di beberapa kecamatan yang memasuki zona merah melaksanakan PSBB mandiri. Di beberapa daerah lain juga sudah melaksanakan. Jadi tujuannya memang mengingatkan masyarakat agar jangan lengah. Jadi virus corona ini masih tetap belum ada obatnya.
agar kita tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, khususnya dalam operasi ini kita menegakkan penggunaan masker. Jadi siapa saja wajib menggunakan masker. Memang di sini sebagai penjurunya dari pemerintahan ya, khususnya rekan-rekan dari Pol PP, kita dari kepolisian, dari TNI dan instansi lain mendukung mereka untuk pelaksanaannya. Supaya dalam pelaksanaannya di lapangan kalau ada kendala-kendala bisa diselesaikan dengan baik. Dari pemerintahan khususnya Pol PP, kemudian kami dari Polri serta kawan-kawan dari TNI. Jadi ini untuk sementara kita masih tahap persuasif. Jadi kawan-kawan dari Pol PP mendatakan dan diberikan surat teguran. Baru kita bagikan. Ya kita berikan masker gratis untuk awal-awalnya. Nanti tahap berikutnya akan kita lakukan penindakan yang lebih keras. Instansi terkait mengharapkan agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang terjaring dalam operasi berikutnya. Sadar dengan penularan virus corona ini dan mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Nurwali Daini dan Arina Shilpi, TV Riau melaporkan. Positif corona di Kota Pekanbaru memaksa pemerintah bertindak tegas dengan memperlakukan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, di Pasar Pagi Arengka banyak pedagang dan pembeli yang abai dengan protokol kesehatan. Pedagang dan pembeli yang datang ke Pasar Pagi Arengka masih terlihat cuek dan tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang protokol kesehatan. Buktinya di pasar ini terlihat sangat banyak pedagang atau pembeli yang tidak memakai masker dan jaga jarak. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab penyebaran virus corona di Kota Pekanbaru karena warga abai dengan protokol kesehatan. Mereka sangat lengah dan tidak khawatir terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Hanya sebagian kecil saja yang mematuhi protokol kesehatan, salah satunya Sari, pedagang ikan asin. Sari mengaku khawatir dengan penyebaran virus corona. Pasalnya, dirinya berkontak langsung dengan pembeli. Maka dari itu, Sari pun merasa resah ketika ada pembeli yang tak memakai masker. Kalau ibu, cemas ada juga, merasa inilah kan perjalanan kita kan tertutup itu. Seperti ibu kamu jualan, mau belanja lagi. Kita tentukan waktunya kan. Kapan PSBM-nya, semuanya dari tutupnya kan jam 9 gitu. Kalau siang kan nggak tutup. Maka kalau mau belanja siang aja gitu. Oh, kalau itu ibu memang cemas juga kan. Tapi gimana rasanya ibu? Ada juga pakai masker dek, bilang gitu juga atau tua dari ibu kan. Nah ini sekarang ini corona makin menjadi. Apalagi sekarang ini dokter aja udah ada yang ini kena virus corona kan. Ya, cuma itu aja kasih nasihat sama kawan-kawan atau gimana kan. Pakailah masker. Katanya ada zona hitam kan. Dengan terus meningkatnya kasus positif corona di Kota Pekanbaru, mestinya warga lebih sadar dan waspada. Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru harus tegas menindak pelanggar protokol kesehatan di pasar ini. Nurwali Daini dan Arina Shilpi, TV Riau melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Satwa langka jenis lumba-lumba sungai ikan pesut muncul di Sungai Pelalawan. Hai, aku Puji Lestari.
MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini, bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Halo, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking di Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi, karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
Padasa 6 Utama Kokar melakukan aksi demo di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru. Dalam aksinya, massa meminta agar perusahaan tempat mereka bekerja memberikan kejelasan terkait keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menggunakan kendaraan roda 2 hingga truk, massa mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Provinsi Riau untuk mendapatkan keadilan. Pekerja PT Padasa 6 Utama Kokar menuntut pengakuan dari perusahaan dan memberikan kejelasan terkait keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karena gaji para karyawan tersebut telah dipotong oleh pihak perusahaan setiap bulannya. Selain itu, karyawan juga meminta perusahaan mempersiapkan fasilitas seperti ambulan, klinik yang berstandar dokter 24 jam, dan obat-obatan yang sesuai anjuran pemerintah. Karena hingga saat ini, standar fasilitas dan pelayanan kesehatan di perusahaan tempat mereka bekerja tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Kondisi ini dinilai perusahaan yang berada di Kabupaten Kampar tersebut tidak tunduk dan patuh dengan aturan pemerintah. Jadi itu tadi masalah ambulan. Ambulan di sana tidak ada, Pak. Jadi kalau ada kecelakaan anggota kami, padahal mereka ini kan dipotong gajinya tiap bulan peserta BPJS. Jadi yang mengangkat karyawan itu yang kecelakaan itu dibuatnya mobil yang mengangkat buah. Itu juga salah. Nah, jadi kami minta juga supaya itu diadakan. Baru bus anak sekolah. Bus anak sekolah di sana nggak ada. Yang ada itu kondisel, tidak pakai tempat duduk, tidak pakai atap. Jadi bagaimana ini? Ini kan sebenarnya ada perusahaan lain, tapi kenapa bisa bus? Kenapa PT Padasa tidak bisa? Jarak tempuhnya kurang lebih 7 km. Ya, baru berikutnya masalah perumahan. Perumahan air dan listrik juga di sana perumahannya sudah tidak layak lagi. Listriknya juga seperti itu. Itu normatif itu, Bang. Air dan listrik rumah itu normatif. Massa berharap pihak Disnaker Provinsi Riau untuk memanggil pihak perusahaan dan menjembatani tuntutan pengunjuk rasa. Apabila aspirasi mereka tidak menjadi perhatian, aksi lanjutan akan dilaksanakan dengan massa yang lebih banyak. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik negeri maupun swasta diliburkan dan hanya belajar online saat ini, tidak halnya dengan pesantren. Pihak kantor Kemenak Riau bahkan mengaku memberi izin pesantren untuk melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. Kabid Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenak Riau, Fairus mengaku memberi izin pesantren belajar tatap muka karena sudah dapat izin dari Satgas COVID-19. Namun pihak pengelola pesantren harus mengikuti aturan yang telah disepakati, yakni protokol kesehatan. Pesantren harus melaksanakan pengawasan ketat sehingga tidak ada santri yang positif corona. Selain itu, orang tua santri juga harus dilarang mengunjungi anak mereka dan membawa santri keluar dari pesantren. Untuk kebijakan pandemi ini sebetulnya kan sesuai dengan SKB 4 Menteri itu. Untuk pesantren ini sebetulnya kan dibolehkan. Cuman harus mendapat izin dari dulu gugus tugas namanya ya, sekarang menjadi Satgas. Sebetulnya kita dari Kanwil Provinsi Riau itu tidak memberikan rekomendasi terhadap pondok-pondok pesantren yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita adakan waktu itu rapat dengan Pak Gubernur Riau, Pak Kadis Pendidikan, kemudian berbagai unsur lah, termasuk Pak Kanwil. Waktu itu kita sudah sampaikan ke Pak Gubernur, ya, kalau tidak salah bulan Mei atau Juni waktu itu. Nah, kita sudah sampaikan dan Pak Gubernur pun tidak menanggapi.
Artinya menanggapi maksudnya di sini tidak memberikan rekomendasi terhadap lembaga pendidikan untuk masuk tatap muka gitu. Namun pesantren ini kan, kalau pesantren ini tidak melaksanakan tatap muka, tentu banyak hal yang akan terkendala, terutama ekonomi pesantren ya. Nah, dan kita dari Kanwil pun tidak memberikan rekomendasi sebetulnya, tapi karena ada semacam SKB itu, mereka waktu itu tanpa rekomendasi dari kita pun mereka memasukkan santrinya gitu. Ya, alasannya yang pertama alasan tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua ini banyak orang tua yang meminta anaknya supaya diasramakan, masuk asrama. So, apabila santri ini di rumah, itu tentu saja akan menghalangi mereka untuk belajar dari rumah gitu. Fairuz berharap seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Riau tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap disiplin. Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Atau lumba-lumba air tawar muncul di Sungai Segati, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kemunculan ikan lumba-lumba ini menjadi tontonan warga sekitar. Inilah kemunculan seekor ikan pesut yang menjadi perhatian warga. Momen langka ini diabadikan warga karena satwa yang dilindungi ini jarang terlihat dan muncul di permukaan. Pada rekaman video warga ini, mamalia yang diperkirakan dengan panjang sekitar 2 meter berenang dengan leluasa. Petugas kepolisian dari sektor Langgam kemudian melakukan pemantauan di lokasi kemunculan hewan langka tersebut. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga sungai dan tidak melakukan hal-hal yang mengancam mamalia air. Telah melihat hewan yang sangat langka muncul di Sungai Segati, Kecamatan Langgam, yaitu sejenis pesut ataupun lumba-lumba yang hidup di air tawar, di mana panjang dari pesut ini yaitu sekitar 2 meteran lebih dan beratnya sekitar 30 kilo. Pihak BBKSDA Riau yang mendapat laporan terkait kemunculan ikan pesut langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan survei terkait kemunculan satwa tersebut. Kemunculan ikan pesut di Sungai Segati merupakan momen yang langka, karena dari pantauan BBKSDA Riau, sejak 2 tahun belakangan tidak pernah ada laporan terkait kemunculan ikan pesut di Provinsi Riau. Terkait kemunculan ikan pesut yang ada di Sungai Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, berawal dari masyarakat yang melihat kemunculan ikan pesut, kemudian masyarakat melaporkan ke Pak Camat. Pak Camat menyampaikan ke kami melalui call center Balai Besar KSDA Riau, bahwa ada kemunculan ikan pesut, sehingga kami dari Balai Besar KSDA Riau menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan survei di lapangan terkait dengan keberadaan ataupun kemunculan ikan pesut yang ada di Sungai Segati. Berdasarkan video yang disampaikan ke kami, kemunculan ikan pesut hanya ada 1, akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan ada pesut-pesut lain yang ada di sekitarnya. Sehingga kami mengharapkan kepada masyarakat bekerjasama dengan jajaran kepolisian setempat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar untuk tidak melakukan penangkapan ataupun mengganggu terhadap populasi ikan pesut yang ada, karena ikan pesut ini berdasarkan undang-undang itu termasuk salah satu satwa yang dilindungi. Makanya kami meminta kepada masyarakat untuk secara bersama-sama, mari kita untuk melestarikan satwa pesut yang ada di Sungai Segati, karena ini termasuk baru pertama kali kami mendengar ada ikan pesut yang kemunculannya ada di Riau. Pihak BBKSDA Riau juga akan mencari tahu apakah masih ada ikan pesut lainnya di wilayah Riau, mengingat ikan tersebut habitatnya di Sungai Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur. Syamsirwan, TV Riau melaporkan.
sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Meli Rosa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan kami di www.tvriau.com. Salam TV Riau.